yakhshallahu min ibadil ulama. Apa menurut Ibnu Katsir dalam tafsir? Ai innama yakhshahu, yaitu haqqa khasyatil ulama'i arifuna bi, yaitu ketakutan sebenarnya orang-orang yang mengetahui al-arifuna bihi, mengetahui itu kepada Allah, yang mengetahui Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatul lil 'azimil qadiril 'alim al-mawsuf bi sifatil kamal, karena tahu kesempurnaan sifatnya Allah yang luar biasa tersebut, keagungan Allah, kedikdayaan Allah, bil asma'il husna, sebagaimana di dalam asma'ul husna, sifat-sifat. Kullama kanatil ma'rifatu bi atamma wal ilmu bi akmal, ketika mengetahui dengan baik, wal ilmu dan mengetahui dengan baik dengan sempurna, kadil khasyatun a'dhamu waqsa, maka ketakutan kita tentang kehebatan Allah, keagungan, kemahakuasaan Allah, maka semakin tinggi kita, semakin tahu. Qala Ali bin Abi Talha Ali bin Abbas fi qouli ta'ala, menurut Sindan Ibnu Abbas, makna innama yakhshallahu min ibadil ulama, qala alladzina ya'lamuna anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha segalanya, tahu berbagai bahasa dan kondisi apapun, daerah, agama, makhluknya, bahkan sampai lubang semut pun tahu Allah, apalagi kita. Wa qala Ibnu Lahiyah an Ibnu Abi Umrah an Ikrimah an Ibnu Abbas qala al-ilmu bir-rahman, menurut Ikrimah dari Ibnu Abbas, qala al-bir-rahman, mengatakan yang maha rahman yaitu Allah, man lam yusyrik bihi syai'an, artinya takutnya tidak mensyekutukan sama sekali, wa halal halal, menghalalkan apa yang Allah anjurkan untuk dihalalkan, tidak menghalalkan haram atau mengharamkan halal dibalik-balik, wa harrama harama, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, wa hafidu wasiyati, menjaga perintah-perintah Allah, wa yaqul annahu lagi muhasibu bi amali, dan dia yakin bahwa dia akan dihisab dan dipertemukan dengan Allah. Itu maknanya menurut Lukas. Masih ada lagi menarik ini kalau kita. Wa qala Sa'id bin Jubair, menurut Sa'id bin Jubair, al-khasyah, takut ini maksudnya yallati tahulu bainaku wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla, ketakutan yang bisa membentengi dirimu, menjadikan batas antara engkau dengan maksiat kepada Allah. Nah, dengan maksiat kepada Allah, berarti itu takut. Wa qala Hasan Basri, menurut Imam Hasan Basri, al-iman ma yaksar rahman bil ghaib, iman itu di sini ada takut dengan yang maha rahman, yang ghaib, yang tak tampak tapi tahu kita. Wa raghiba fi ma raghiballahu fi, mencintai Allah apa yang Allah cintai. Wa zada fi ma sakhatallahu fi, menjaga dari kemurkaan Allah. Summa talal hasan, lalu Imam Hasan mengucapkan innama yakhshallahu min ibadil ulama innallaha azizun ghafur, lalu dia mengucap kalimat. Wa Abi Mas'ud, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, versinya maksudnya berapa? Annahu qala laisal ilmu an kasratil hadis, bukanlah orang yang berilmu itu, yang tahu Allah, yang takut dengan Allah itu yang banyak hafal hadisnya. Okay. Walakinnal ilm an kasratil khasyah, tapi orang yang mempunyai ilmu karena banyak takut kepada Allah. Bayangkan, berarti kita juga semuanya bisa jadi kita ini luar biasa, ini makomnya tinggi daripada ulama. Kalau kita ditakut. Waqala Ahmad bin Shalih An-Nasri Abu Wahab An-Malik qala, menurutnya innal ilm laisa bi kasratir riwayah, sesungguhnya orang yang mengetahui, maksudnya ilmu itu jamaknya adalah ulama, orang yang tahu. Itu bukanlah orang yang banyak meriwayatkan. Wa innal ilm
adalah cahaya yaj'alullahu fil qalb, yang dijadikan Allah cahaya di dalam hati. Qala Ahmad bin Shalih Al-Masri, makna annal khasir la tudrika sadr riwayah. Sesungguhnya ketakutan yang takut kepada Allah itu bukanlah orang yang banyak meriwayatkan sebuah hadis. Wa amal alladhi faradallah, yaitu orang yang tahu apa kewajiban yang datang dari Allah azza wa jalla. Ayat tabi'a fa innamal kitab was sunnah, yang mengikuti arahan daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa maja'an sahabat, yang mengikuti arahan tuntunan sahabat yang taat kepada Allah. Wa radhiyallahu anhu wa min ba'di min a'immatil muslimin, juga termasuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang takut kepada Allah berdasarkan apa? Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti benang merahnya harus yang kita benar takut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa la yakunu illa biriwayah yakunu ta'wil qaul. Ini tidak dimaksudkan dengan hanya riwayat, tapi nur yuridu bi fahmil ilm wa ma'rifatul ma'ani. Tapi cahaya yang dia dengan ilmu tadi itu, dia tahu hakikat kehidupan. Ini nama tafsirnya Ibnu Katsir. Nah, yang ini wakil as-sawri al-hayatan yang saya terangkan di sini. Kita lanjut dulu. Innama yakhshallahu min ibadihi. Jadi jelas ya, siapa ulama itu? Orang yang tahu tentang Allah, hakikat kehidupan ini. Ia menjalani kehidupan ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana pemahaman para sahabat, pemimpin kaum muslimin, yang semuanya merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Nabi Musa bersabda, amma wallah inni la'atqakum lillah wa akhshakum. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah hamba yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut kepadanya. Bayangkan, Rasulullah dijamin surga, diturunkan Al-Quran, dekat dengan malaikat Jibril, para malaikat, takut kepada Allah. Kita nama gak kenal, gak diturunkan Al-Quran, gak kenal malaikat Jibril, gak bisa mau gak bahaya. Nah, makanya kita ini selalu berdoa supaya Allah itu menerangi hati kita. Saya masih ingat ketika bahasa itu kalau ngajar Quran sebelum baca selalu baca Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardh binuri samsika wa qamarika abadan berkasti. Dan ada tahu artinya, begitu soal luar biasa artinya. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangilah hati Allah binuri hidayatika, dengan nur cahaya hidayah. Kama nawartal ardh binuri samsika wa qamarika, sebagaimana engkau terangi bumi dengan matahari dan bulan dan dengan rahmat. Bayangkan, saya baru tahu artinya ketika satu baca. Kecil nggak tahu artinya, pokoknya ngaji sampai nawar. Makanya kita ini Rasulullah selalu membimbing kita agar senantiasa berdoa tidak bosan-bosan, agar segala sesuatu dimudahkan oleh Allah. Termasuk bukan hanya bekerja, ini juga bisa untuk bekerja doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'alul hazan idza sita sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau yang menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau pasti akan menjadimu mudah. Kenapa? Karena yakin tadi itu, karena akhirat hatinya jadi terang. Susah, mau setan akan berusaha mengganggu kita. Makanya di dalam surah Kahfi juga Allah sudah mengajar kepada kita. Nomor doa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Jangan lupa dibaca, dihafalkan doa ini. Ya Tuhan, berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Petunjuk dia solusi. Kita kan pernah butuh solusi nih. Waduh kok judes ini gimana? Cepat sholat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Lah supaya enggak gampang judes, ya maka banyak berdoa. Nah gitu. Supaya jangan sampai judes baru berdoa dulu supaya enggak jadi judes. Nah, gitu. Kenapa? Karena ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah apa? Kesenangan yang palsu gitu loh. Terlalu sumpah mikirin permasalahan ini, tetap harus dipikir memang, tapi kita minta petunjuk Allah sehingga ketika menjalani suatu masalah itu jauh lebih tenang. Kita yakin ya Allah, sumpah kita pasrah ya Allah, Engkau yang mengetahui. Allahumma innaka anta a'lamu ma la a'lam. Engkau mengetahui yang aku tidak tahu ya Allah. Innaka a'lamu ma akhtaj. Kalau nggak bisa bahasa, pakai bahasa Jawa ya boleh. Bahasa Indonesia ya boleh. Ya Allah, Engkau yang lebih mengetahui apa yang aku butuhkan ya Allah. Gitu lah. Yang mana ini harus disandarkan betul pada Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Maka ketika kita sampai ke arah sana, maka yang tadi disampaikan bahwasanya yang takut itu hanyalah para ulama. Ulama siapa tadi kita jelaskan siapa ulama itu? Orang yang tahu Allah. Bahwasanya semuanya ini adalah dari Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, la yusibu qawmin musibatan wala hammin wala huzn. Artinya jelas bahwasanya apapun yang menimpa, musibah yang menimpa suatu umat, suatu kaum, baik itu kesedihan, kegundahan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan kesulitan, waham, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa. Loh, bisa jadi Allah itu ngasih musibah kepada kita itu supaya Allah itu mau menghapus dosa-dosa kita, supaya nanti kalau kembali itu bersih. Loh, kalau kita terus punya pemikiran seperti itu, kita itu gak teman-teman longsor itu, gak teman-teman longsor. Oh ternyata Allah ini habis kehilangan sesuatu ya Allah. Apa ya Allah? Ingat dulu kita ada rahasia apa? Mungkin Allah memberikan sesuatu yang indah kepada saya, cuma saya tidak tahu. Tapi harus yakin itu. Minimal kan itu, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa. Apalagi bersama. Makanya ada kata sebagai ajaban amrul mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Apabila ia dapat nikmat, ia bersyukur, maka mendapat pahala. Apabila kena musibah, ia bersabar, maka baginya pahala. On terus, kata iklannya salah satu operator ini, on terus, on pahalanya maksudnya dia, on terus pahalanya bayangkan. Begitu Allah itu rahmat kepada kita. Coba jenengan coba. Saya kadang dia berusaha, kadang dia suka lupa. Tapi yang kita coba jenengan kalau kita zikir, kan subhanallah gitu nih. Subhanallah. Jangan tahu maknanya subhanallah. No. Maha suci Allah. Artinya ya Allah kau maha syukur, maha suci Allah. Subhanallah. Di batin ya. Subhanallah. Ketika alhamdulillah jenengan
Islam. Engkau berikan kebenaran rahmat rahim ya Allah. Alhamdulillah Engkau paringi sehat. Alhamdulillah Engkau paringi istri yang baik. Engkau paringi suami yang baik ya Allah. Alhamdulillah Engkau berikan aku rezeki sebelum bisa makan. Ya Allah berikan aku pekerjaan. Ya Allah coba dengerin. Dan tak nutup nanti 33 udah nutup. Mesti bingung lagi. Ya Allah bingung. Coba bilang tadi. Kalau sholat sendiri, coba ada alhamdulillah ya Allah berikan sehat. Ya Allah di rumah sakit sangat banyak orang yang harus bertaruh puluhan juta. Saya sehat ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi Kau berikan nikmat, ya Kau berikan aku kesehatan, pekerjaan, kenal dengan orang yang baik. Ya Allah, alhamdulillah Kau berikan nikmat masih ke masjid. Ya Allah, Kau berikan aku nikmat masih mau baca Quran. Lo itu semua karena Allah. Coba jangan alhamdulillah, alhamdulillah, nggak habis. Ya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha itu. Tidak sanggup 33 itu bingung gitu. Coba aja kan. Nggak bingung mana lagi itu nanti. Apalagi segitu banyak nikmat Allah ini yang kita tidak bisa menghitung, yang kadang tidak sadari. Kita kadang masih punya saudara yang baik. Kalau saya teman yang baik, jamaah yang baik, teman-teman jamaah yang baik. Kalau sumpah dengan si A kita bisa kesimpulan, alhamdulillah Kau masih berikan teman B ya Allah. Paling nggak saya sumpah minimal mau jagongan sama saya. Lalu gitu nikmat. Ya Allah di sana banyak kondisi orang susah dari saya. Alhamdulillah tadi udah tadi. Makanya kata Nabi barang siapa yang ia merasakan kedamaian keluarga, ada makanan pada hari itu, ada ketentraman dan keamanan, kemerdekaan, maka sebenarnya seakan ada dia sudah memiliki dunia seisi. Punya keluarga yang baik, makanan cukup untuk hari itu, dan merasakan kebebasan. Yang nonton longsor yang di penjara, makanan gak enak, bebas, kita nikmat, gimana? Makan pecel iso, goreng-gorengan gampang. Loh, ini kan jadi nikmat gitu. Apa pernah kita nyadari sama segitu? Kita masjid-masjid nikmat ke masjid, padahal langkah ke masjid, satu langkah kaki mengangkat derajat dimintakan, diangkat derajatnya satu lagi diampuni dosa juga. Kita tidak berapa langkah. Nah kita ini sudah bersyukur, masih mau Allah menggerakkan hati kita untuk datang ke masjid, datang di majelis ilmu. Bisa ya Bib? 4 jam 43. Saya lanjutkan makulas. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke makulas selanjutnya. Makalah yang ke-6. Saya tuh inginnya 2 makalah ini kadang-kadang cukup ya. Makalah yang ke-6. Al-maqalah as-sadisah. Bila baca ilmu nahwu, al-maqalatu as-sadisah 1. Itu ya, menerangkan dan diterangkan. An Ali radhiyallahu anhu karram wajhah. Ali, maka fi talabil ilmi kana til jannatu fi talabi. Barang siapa mencari ilmu, maka surga yang dijannah. Berarti kita ini mencari ilmu. Ya Allah, agama Islam. Jadi kan mencari. Ya Allah, sebenarnya agama Islam itu tunai. Jadi termasuk kita. Jadi kajian dia pahami itu juga bagian menuntut ilmu, mencari kebenaran, mencari pencerahan. Wa man kana fi talabil ma'siyah kana dinar fi talab. Barang siapa mencari maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Maksudnya barang siapa sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui orang dewasa, maka pada akhirnya telah mencari surga dan ridha Allah Ta'ala. Sebaliknya siapa yang ingin melakukan maksiat,
maka hakikatnya menuju neraka. Gitu. Makanya ada kisah ini. Orang itu mungkin sombong, perempuan asal di Mesir dari mana? Kata ini ke neraka karena di sana banyak artis. Ya Allah, gitu. Karena bisa artis aneh-aneh di sana supaya bebas. Ternyata dia setelah mengucapkan itu dia langsung mati. Alhamdulillah, makbul lah ya. Hancur wajahnya itu kosong, tapi dia kok kayak tidak. Makanya nih, saya itu diceritain dengan orang yang biasa merawat jenazah itu di rumah sakit ini. Saya itu ada orang biasa, orang biasa, saya ngomong orang biasa. Itu jasadnya wangi. Padahal belum dikasih minyak apa? Ini biasanya dikasih wangi, dia resi. Maka cerita dicerita, wah bener loh, saya merasa saya itu belum saya kasih minyak wangi. Bahan itu sudah orang biasa, lebih biasa. Berarti dengan yasyaallah min ibadihi ulama. Bisa jadi orang biasa karena tahu hakikat Allah, siapa Allah, di mana Allah, siapa saya. Makanya dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu diri alias tahu dirinya, maka hakikatnya dia tahu dengan siapa Tuhannya. Bagi manusia ada umurnya, kemampuan yang terbatas, kekayaan yang terbatas, kekuatan terbatas, umur yang terbatas. Terus mau apa? Gitu. Sakaya-kayanya orang terkaya, tetap kembalinya kedua kali satu. Gimana? Ya kembalinya tetap. Kadang dengan apa kita tuh dicabut nikmatnya Allah sedikit aja terus meskipun punya barang mewah itu disumpah. Karena mau cari contohnya orang itu misalnya Pak Mercy ngapunten, terus ngapunten loh ini, terus kira-kira utuh dan kira-kira enak buatan dulu tak apa buatan misalnya ini buatan mesti buatannya jenengan masih percaya lu diklik kadang ketilu kadang ini sampai ngantor dekat dulu ini. Ai man istaghala fil ilmi nafi, maka barang siapa yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil baligh akil jahla, yang dilarang bodoh bagi orang yang balik dan berakal. Tak boleh tentu bodoh. Aku tidak berakal. Karena fil haqiqah taliban lil jannati wal ridha ta'ala, maka sesungguhnya hakikatnya dia itu karena sibuk mencari ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk bekalnya di akhirat, untuk kehidupannya, untuk muamalahnya, untuk di masyarakatnya. Taliban lil jannah wal ridha, maka sesungguhnya mencari surga dan ridha Allah. Wa man kana muridan muridan lil maksiyah kana fil haqiqah taliban lin nari wa li sakhatillahi ta'ala. Kok keinginannya untuk bermaksiat, pada hakikatnya dia itu sedang mencari neraka dan kemurkaan. Makanya Allah itu kasih solusi. Ketika terjadi ini, maka segera apa? Istighfar, astagfirullah. Makanya bisa istighfar, dosa-dosa kita supaya diampuni. Yang tadi itu tidak sengaja. Namanya manusia al-insanu mahalul khata manusia. Tempat manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau ini terus namanya malaikat. Nah, manusia bisa lupa, salah. Nah, itulah di antara keutamaan untuk ilmu syar'i. Seseorang akan dimudahkan jalan menuju surga, dirahmati Allah, dikelilingi para malaikat, diberikan kebahagiaan serta diberikan ketenangan hati. Maka barang siapa
Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya. Kita membaca kitabullah, ada Al-Quran, ada hadis. Di antara mereka malaikat ketentraman akan turun atas mereka dan rahmat meliputi mereka. Kita ini dicurahi rahmat. Bahkan kata ulama, meskipun lesehan di pojok sana itu, misalnya seberang jalan sana tuh, tapi dengar dan dulu itu dapat. Barokahnya, apalagi di komplek masjid. Malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Bayangkan jenengan disanjung presiden misalnya, terus diumumkan di TV, si fulan ini, masya Allah, tahun ini tebak-tebak dulu ceritanya kuapet. Aduh, aku malah di TV. Menurut dia, Jokowi itu bisa Pak Jokowi itu sayang lu, masa mungkin gimana? Terus kau saja Pak Jokowi, paling kota, paling kota luar, kadang di jadi DP, saking seneng ini gimana? Lu ini nyebut Allah. Barang siapa yang lambat amalnya maka tidak dapat dikejar dengan masa kebaikan. Luar biasa. Maka kau tak mencari ilmu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Faman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman." Kita mencari ilmu, sahalallahu lahu bi thariqin ilal jannah. Maka insya Allah nanti Allah akan mudahkan petunjuk kepada kita. Maka orang itu pakai ada sebuah hadis, sebenarnya saya mau menerangkan agak panjang. Di dalam kitab Al-Azkar juga disebutkan bahwasanya orang itu kan sudah ditentukan takdirnya, sudah ada nerakanya. Lalu saya bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan hatinya? Sampai tapi Allah membimbing saya. Maka kau amallah sesuai dengan arah menuju surga, supaya itu akan menjadi petunjuk. Maka Allah akan memberikan jalan. Ketika kita tidak mencari jalan itu, ya nanti jalannya sesuai jalan yang diinginkan, jalan neraka. Maka takdir kita itu mengikuti nanti, mengetahui kebiasaan kita. Itu ya. Bisa ya. Insyaallah bertemu karena sekarang waktunya Ustaz lagi sebenarnya. Saya diberitahu Ustaz masih umroh. Jadi Ustaz hari Selasa nih. Selasa. Jadi insyaallah kita lanjut di pekan depan. Gitu nih. Saya lanjut di pekan depan. Baik, mungkin hanya ini karena sudah azan kita lanjutkan besok hari. Mungkin ada yang bisa sampaikan. Ada yang mau tanya sebelum? Nah, nih. Baik, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya dari sisi. Kita bisa sampaikan